Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku Smarter, Faster, Better karya Charles Duhigg. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget loh sobat. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Lebih cerdas, lebih cepat, lebih baik mengeksplorasi ilmu di balik produktivitas dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa lebih efisien dan mencapai lebih banyak, tetapi dengan stres yang jauh lebih sedikit. Apakah jalan menuju kesuksesan harus diisi dengan darah, jerih payah, air mata, dan keringat? Cara untuk bekerja lebih cerdas bukan lebih keras. Menurut Duhigg adalah belajar bagaimana sukses dengan sedikit stres dan perjuangan. Ini tentang menyelesaikan sesuatu tanpa mengorbankan semua yang kita pedulikan selama ini. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, apa artinya produktif? Ada beberapa orang yang berpura-pura dan bermain di produktivitas. Ringkasnya, mereka mungkin tampak mengesankan sampai kita menyadari bahwa bakat mereka yang paling luar biasa adalah pemasaran diri. Kemudian yang lain seperti Atul Gawande tampaknya ada di bidang yang berbeda dalam menyelesaikan sesuatu. Penulis telah menemukan Atul Gawande dari buku Produktivitas yang Brilian, The Checklist Manifesto. Gawande adalah seorang penulis untuk Times dan seorang ahli bedah terkenal di dunia. CV-nya yang mengesankan tidak sampai di situ. Dia adalah seorang profesor di Harvard dan telah menjadi penasehat organisasi kesehatan dunia. Dia juga seorang filantropis. Dia mendirikan organisasi nirlaba yang mengirimkan pasukan medis ke negara-negara berkembang. Pada tahun 2006, ia dianugerahi hibah jenius MacArthur dan memberikan porsi yang signifikan untuk amal. Duhigg ingin tahu bagaimana seseorang dengan begitu sedikit waktu dan begitu banyak waktu berpergian berhasil menjadi sangat produktif. Ketika Duhigg mengirim email kepada Gawande untuk wawancara, Gawande dengan sopan menolak karena ia memiliki terlalu banyak komitmen lain. Duhigg kecewa, tetapi tidak terkejut. Kemudian, Duhigg menceritakan kekecewaannya kepada seorang teman bersama dan teman itu memberitahunya bahwa tanggung jawab Gawande tidak terikat dengan pekerjaan. Dia menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sebagian besar dari kita salah mengira produktivitas sebagai sesuatu yang berfokus pada pekerjaan. Namun, produktivitas adalah tentang mengelola stres dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang memungkinkan kita menyelesaikan sesuatu tanpa mengorbankan apa yang penting bagi kita. Kita perlu tahu apa prioritas kita sehingga kita dapat mengukur produktivitas kita. Bagi sebagian orang, itu berarti berolahraga setiap hari. Bagi orang lain, itu berarti menghabiskan waktu bersama keluarga, menutup kesepakatan atau menyelesaikan sebuah proyek. Maka balik lagi, produktivitas seperti apa yang Anda maknai? Yang kedua, motivasi adalah tentang membuat pilihan. Untuk termotivasi, kita perlu merasa bahwa kita memegang kendali dan bahwa kita bukan hanya robot yang diberitahu apa yang harus dilakukan. Jika Anda sedang berjuang melawan motivasi atau penundaan, latihan yang baik adalah dengan menuliskan mengapa. Kemudian temukan 3 alasan mengapa tugas yang Anda lakukan itu penting dan bermakna. Pikiran mengapa apa yang Anda lakukan itu menantang, mengapa itu merupakan batu loncatan untuk sesuatu yang lain, mengapa itu penting dan dapat membantu orang lain, dan seterusnya. Melakukan latihan ini akan mengingatkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan dan seberapa penting itu dapat mengingatkan bahwa Anda bukan robot. Yang ketiga, cara menetapkan tujuan yang tepat. Menurut Duhigg, cara yang tepat untuk menetapkan tujuan yang tepat adalah dengan memiliki tujuan besar dan tujuan inti yang lebih kecil.
Jadi, bagaimana kita menetapkan tujuan? Kita menulis daftar tugas, kan? Ya, semacamnya. Daftar memang bagus, tetapi kita perlu menulis daftar yang tepat. Untuk memulai, kita harus menuliskan 3 tujuan terbesar kita. Ini adalah tujuannya untuk merilekskan, karena itu tidak mudah. Kemungkinan ketika Anda menghadapi 3 goal ini, Anda akan merasa sedikit kewalahan dan tidak yakin bagaimana Anda akan mengatasinya. Disinilah kami menambahkan apa yang kami sebut sasaran cerdas. Untuk setiap tujuan merilekskan, kita membutuhkan 5 pertanyaan cerdas untuk menjawabnya, dan akronim SMART akan membantu dalam hal ini. Spesifik memungkinkan kita untuk memastikan apa yang ingin kita lakukan. Ukur melihat bagaimana kita mengukur keberhasilan usaha kita. Achievable adalah menilai garis waktu dalam kaitannya dengan tujuan dan apakah tujuan perlu diperkecil. Realistis adalah apakah tujuan kita praktis dalam hal sumber daya yang tersedia bagi kita. Akhirnya ada waktu. Setiap tujuan membutuhkan tenggat waktu yang pasti. Jika kita menerapkan tujuan merilekskan dan tujuan SMART, kita dapat memecah tujuan yang menakutkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Seperti yang kita ketahui, mencapai tujuan kita berapapun kecilnya, meningkatkan motivasi. Jadi, kunci kemajuan adalah membuat langkah-langkah kecil dan signifikan. Melakukan ini memiliki efek domino di mana setiap tujuan kecil merupakan bagian dari tujuan yang lebih besar. Dan yang terakhir, apa tim yang sempurna dan bagaimana Anda membangunnya? Banyak orang mencari inspirasi dari Google dalam hal kerja tim yang dinamis. Bahkan, Dweck diundang ke Google untuk membantu studi data besar selama 2 tahun tentang kerja tim yang disebut Proyek Aristoteles. Proyek Aristoteles didasarkan pada kutipan terkenal Aristoteles, keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Kami mungkin percaya bahwa tim terbaik terdiri dari orang-orang yang rukun dan merupakan campuran dari teman, introvert, dan extrovert. Namun, data tidak setuju. Kepribadian dan siapa dalam sebuah tim tidak masalah. Faktanya, tidak ada korelasi antara siapa yang ada dalam sebuah tim dan kesuksesan. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, mereka melihat interaksi. Disinilah hal-hal menjadi lebih jelas, bahkan jika Anda tidak menyukai anggota tim Anda. Tim akan berhasil selama ada budaya tim yang positif. Kami telah belajar tentang pentingnya budaya dalam kode budaya. 5 disfungsi tim dan berani memimpin. Menurut Dweck, keamanan psikologis adalah inti dari menciptakan tim yang sukses. Keamanan psikologis bergantung pada 2 hal, kesetaraan dalam percakapan dan mendengarkan secara mencolok. Setiap orang dalam tim harus berbicara untuk waktu yang kurang lebih sama. Dan dalam hal mendengarkan, kita semua perlu lebih banyak mendengarkan. Menurut para ahli, jika Anda menemukan 2 aspek ini, Anda akan memiliki satu korelasi terbesar dengan kesuksesan kelompok. Kita belajar lebih cepat saat kita memperlambat, menjeda, dan memperkirakan. Dengan memahami bagaimana hal-hal mungkin terjadi, kita bisa lebih siap dan sadar tentang pendekatan kita untuk bekerja. Jadi, duduklah dan putuskan untuk apa cerita Anda hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada video berikutnya.